Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur di pagi hari ini kita boleh ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara, saya undang untuk kita boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di setiap pagi hari kami mau Kau tuntun langkah kami dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita pujikan. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku, walaupun ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, Kau ada untuk kami Tuhan, untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari kami Kau sentuh hati kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang kaya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami selalu lebih dekat Tuhan, ingin lebih lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat memandang Tuhan ke depan kami, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa ya Tuhan. Allah berikan kami kekuatan, Allah yang berikan kami pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap pujian kami boleh menjadi tumpah harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, lebih lagi melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Satu kebahagiaan kita berada di tema yang baru. Satu kesempatan yang diberikan Tuhan, kita berada di tanggal yang baru, dengan tema yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan karakter yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada saat pagi hari ini, kerendahan hati, hidup rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-6. Saya baca, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Satu firman Tuhan, satu kebenaran yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa yang kita baca pada pagi hari ini. Di sini tentang rendah hati. Kerendahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap di mana seseorang memposisikan agar dirinya tidak merasa lebih penting atau lebih benar dari orang lain. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, sikap di mana seseorang memposisikan dirinya ini tidak lebih penting daripada orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Sikap angkuh itu tidak ada, sikap sombong itu tidak ada. Itu cirinya orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di dalam kehidupan, di dalam berjalannya waktu, baik itu pelayan Tuhan, jemaat biasa, hamba Tuhan,
terkadang kita masih bisa jatuh di posisi ini. Posisi yang tidak paling menyenangkan ini. Yaitu kita terkadang masih ada sifatnya yang namanya angkuh. Yang namanya sombong sedikit. Yang namanya pamer sedikit. Yang namanya ingin diperhatikan. Nah ini sebetulnya secara manusiawi. Benar, secara manusiawi. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah ketika Tuhan menciptakan manusia pertama itu ditanamkan sikap yang sombong, sikap yang angkuh, sikap ingin pamer? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia pertama yang diciptakan atau Adam, Tuhan tidak menanamkan sikap sombong pertama kali di sana. Kalau kita mau teliti lebih baik, yang diberikan kepada Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu bukan sikap yang sombong, sikap rendah hati. Karena apa? Karena di sana sudah ada segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi ketika kita mau melihat berjalan waktu, kenapa manusia, orang-orang saat ini sangat sulit untuk kita menemukan orang yang rendah hati. Sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa seperti ini? Padahal ketika Allah menciptakan manusia pertama, ketika diciptakan Adam dan Hawa, tidak ditanamkan benih kesombongan di sana. Tidak ditanamkan benih pamer di sana. Tidak ditanamkan benih angkuh di sana. Tidak ditanamkan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kenapa bisa ada di dalam kehidupan orang-orang pada saat ini? Kalau kita mau lihat kepada kitab Kejadian, di sana sikap sombong, sikap angkuh itu terjadi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ingat ketika dikatakan firman Tuhan di dalam Kejadian, ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, ketika dia berjalan-jalan dia memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Ternyata Adam itu bersembunyi. Ketika dia bersembunyi, Tuhan bertanya lagi, kenapa kamu bersembunyi? Dia katakan, aku telanjang. Lah kenapa bisa kamu tahu telanjang? Nah kemudian dijawab lagi secara singkat bahwa perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan apa? Memberikan aku makan tentang buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, buah yang baik dan jahat itu. Di sini mulai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Benih kesombongan, benih pamer, benih untuk diperhatikan, benih untuk membenarkan diri sendiri hadir di sini. Hadir ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat titik puncak orang jadi sombong itu di mana toh? Kalau kita melihat titik puncak ada ketika pembangunan Menara Babel. Di sana orang-orang pada waktu itu membangun menara yang sangat tinggi. Mungkin saat ini ada di beberapa negara menara-menara yang sangat tinggi. Salah satunya mungkin Burj Khalifa. Sangat tinggi. Orang-orang sangat terpesona, orang-orang sangat membanggakan diri ketika membangun Burj Khalifa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu titik puncak di mana umat manusia memiliki sifat sombong, memiliki sifat angkuh, memiliki sifat pamer adalah titik puncak ketika membangun Menara Babel. Dan pada waktu itu akhirnya dihancurkan oleh Allah karena kehidupan mereka sudah ingin melampaui apa yang ada, melampaui, ingin membatasi Allah, ingin melebihi Allah, dan mereka diserahkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada bulan ini kita diberikan tema rendah hati, sikap rendah hati. Saya sudah katakan tadi bahwa sikap rendah hati orang-orang zaman sekarang sangat sulit ditemukan. Karena apa? Orang-orang sekarang ingin dihargai, ingin diperhatikan, tidak ingin direndahkan, tidak ingin disepelekan, maunya disanjung, maunya ingin dilihat lebih sesuatu yang ada di dalam dirinya atau sesuatu yang ada di sekitarnya, di sampingnya, di kiri kanannya, itu ingin dilihat, ingin diperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Gengsinya itu lebih tinggi. Padahal kalau kita lihat kembali ke firman Tuhan, Tuhan tidak inginkan hal itu. Maka firman Tuhan bulan ini mengatakan, hiduplah rendah hati. Hiduplah dalam kerendahan hati.
Ini bukan, mungkin orang sebagian mengatakan bahwa hidup di dalam rendah hati adalah hidup di dalam menunjukkan kelemahan kita, hidup dalam kelemahan kita. Karena apa? Ketika kita hidup rendah hati, kita akan disepelekan orang, kita akan direndahkan orang, kita mungkin akan dianggap enteng oleh orang lain. Tapi firman Tuhan tidak membahas tentang itu. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup rendah hati, ada sesuatu yang baru yang sedang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saya mencatat di sini catatan yang dibuat oleh Andrew Murray pada tahun 1828 sampai 1917, dikatakan kerendahan hati tempat bagi ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan adalah tugas pertama dan kebajikan tertinggi semua makhluk hidup. Jadi kesombongan atau hilangnya kerendahan hati ini adalah akar dari setiap dosa dan hal jahat. Bapak ibu saudara sekalian, Andrew Murray mengatakan yang sangat luar biasa. Jadi ketika hidup kita, hidup yang dipenuhi dengan kerendahan hatian, hidup dan merendah hati, kita sedang menaruh atau sedang bergantung kepada Tuhan. Kita sedang menaruh pengharapan kepada Tuhan, sedang berpegang kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Karena inilah tugas pertama kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena inilah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan kehidupan ketika kita menjadi orang sombong, ketika kita kehilangan kerendahan hati, ketika kita mulai pamer, ketika kita mulai angkuh, ketika kita mulai memperlihatkan sesuatu, ketika kita mulai menjaga gengsi kita mulai hidup di dalam hal yang namanya kejahatan. Kita mulai hidup di dalam bukan kejahatan apa, tetapi kita mulai hidup di dalam dosa. Kita mulai hidup di dalam lingkungannya iblis. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa kita mau belajar tentang hidup rendah hati? Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, sekali lagi saya baca di sana bagian yang kedua atau bagian B. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Selanjutnya ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama yang penting, yang pertama, kenapa kita harus belajar hidup rendah hati? Karena rendah hati adalah kunci untuk melawan intimidasi dari si iblis. Kuasa kegelapan, kuasa iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tetapi intimidasinya ada, masih ada di sekitar kita, di sekeliling kita, yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dosanya sudah dihapus di atas kayu salib, tapi intimidasinya ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu kenapa kita harus hidup rendah hati? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama karena rendah hati adalah kunci untuk melawan intimidasi iblis. Kenapa saya katakan seperti ini? Dalam bagian ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena iblis tidak pernah memiliki sikap rendah hati. Iblis selalu ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Kesombongan ada dalam dia. Kesombongan dihidupi oleh iblis. Sesuatu yang dipamerkan ada dalam kehidupan iblis. Sesuatu yang ingin ditonjolkan ada dalam kehidupan iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tidak punya sikap rendah hati. Kalau iblis punya sikap rendah hati, maka dia bukan lagi iblis. Tapi di sini saya katakan iblis tidak punya sikap rendah hati, karena yang punya sikap rendah hati hanya satu tokoh utama, dan dialah yang kita sembah, dialah yang kita yakini dan percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia rela dari atas, dari taktanya yang kudus, taktanya yang mulia, turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia Tuhan kita tidak datang untuk memegahkan diri. Ini kerajaanku, ini kekuasaanku, ini sesuatu yang bisa kuberikan kepada umat manusia. Tapi dia datang ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya. Dikatakan Rasul Paulus pada Filipi, di dalam kitab Filipi 2 ayat yang keempat, dia mengosongkan dirinya, membuat semua yang kemegahan dia punya ditinggalkan, dilepaskan, dan dia menjadi seperti manusia. Dia mati di kayu salib.
Dia taat sampai di kayu salib. Bapak ibu saudara sekalian, iblis selalu ingin menonjolkan semua yang dia miliki. Kita ingat kepada kejadian di mana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Di sana iblis datang. Iblis datang dengan apa? Cobaan yang pertama, dia akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Makanan, roti dikatakan di sana. Kemudian dia katakan lagi, dia bawa di atas puncak gunung. Dia katakan dia memberikan apa? Seluruh kerajaannya. Iblis sedang menyombongkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan punya sikap rendah hati. Yang ketiga, iblis mengatakan bahwa dia punya segala sesuatu, bisa mengenyur siapa saja untuk membantu dia, untuk membawa dia. Dia tawarkan kepada Tuhan. Dia tawarkan kepada Tuhan Yesus di atas bukit. Ini adalah sikap iblis. Sombong, pamer, ingin diperhatikan adalah salah satu intimidasi dari iblis. Sikap iblis ingin diperhatikan, ingin sombong, ingin pamer. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus ingin umatnya itu hidup dalam kehidupan rendah hati, hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan teladannya. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia datang ke dunia ini. Dia mengosongkan, dia meninggalkan segala kemewahannya. Bahkan waktu dia lahir, dia datang dengan kehinaan. Dia datang dengan segala sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang saat ini. Kok raja bisa lahir di dalam palungan, di tempat di kandang binatang? Hanya Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati. Dan kita jemaat GKI Pondok Daud, kita mau diajarkan pada bulan ini untuk memiliki sikap rendah hati seperti Kristus. Seperti Tuhan kita yang kita sembah, yang kita doakan setiap hari, yang selalu kita sanjung dan tinggikan. Itulah pelajaran yang pertama dapat kita pelajari. Bulan ini, mari kita memiliki sikap rendah hati. Poin pertama tadi, sikap rendah hati adalah untuk melawan intimidasi iblis. Jadi kalau kita memiliki sikap rendah hati, kita mulai hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita harus memiliki sikap rendah hati? Karena rendah hati adalah kunci untuk dekat dengan Allah. Sikap rendah hati adalah kunci untuk dekat dengan Allah. Saya membacanya di dalam ayat yang ke-7, saya lanjutkan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak ibu yang saudara sekalian, rendah hati adalah kunci untuk dekat dengan Allah. Kenapa kunci dekat dengan Allah? Karena kita sudah menjauh iblis. Kita sudah melawan intimidasi dari iblis untuk memiliki sikap sombong. Kita sudah melawan intimidasi dari iblis untuk memiliki sikap yang pamer. Kita sudah melawan intimidasi dari iblis untuk melawan apa? Untuk melawan sikap yang membanggakan diri. Sesuatu yang ingin ditampilkan dalam diri kita. Mari rendah hatilah Bapak Ibu. Karena rendah hati adalah kunci untuk dekat dengan Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri telah menunjukkan kerendahan hatinya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dasar untuk rendah hati adalah karena kayu salib, bukan kepada apa yang kita miliki. Dasar kita untuk memiliki rendah hati adalah kalau kita melihat kayu salib. Melihat kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Melihat kepada apa yang dilakukan Allah kepada kita. Sehingga kita melihat apa yang kita miliki. Atau apa yang kita punya ini tidak ada apa-apanya. Buat apa aku pamer? Buat apa aku sombongkan diri? Buat apa aku jaga gengsi? Buat apa aku ingin diperhatikan agar menjadi titik perhatian dari orang-orang? Buat apa? Karena kita lihat ini diri kita tidak ada apa-apanya. Karena apa? Tuhan Yesus lebih berkuasa. Dia berkuasa. Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita, menghapus dosa kita, kemewahannya, kekuasaannya, taktanya, kerajaannya ditinggalkannya. Dia datang ke dalam dunia menjadi serupa dengan manusia, menjadi serupa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dia taat mati di kayu salib. Mungkin kalau kita berbincang-bincang bisa saja Tuhan berkata, wah, tidak usah ada pengorbanan di kayu salib, langsung dihapus saja.
dosa-dosa umat manusia? Bisa. Tapi dia tidak mau itu. Dia mau menunjukkan kerendahan hatinya kepada umatnya, kepada orang-orang percaya pada saat ini, kepada orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua memujarkan rendah hati adalah kunci untuk dekat kepada Allah. Kunci untuk dekat kepada Allah. Kalau kita mulai sombong, kita mulai menjauh dari Allah. Karena apa? Kita menjadi dekat dengan iblis. Kita hidup di dalam intimidasi, kita hidup di dalam caranya iblis. Yang ketiga, kita pelajari yang ketiga, karena dengan rendah hati kita bisa memandang Tuhanlah lebih besar dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena dengan rendah hati kita bisa memandang Tuhanlah lebih besar dan dahsyat dari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah saya singgung bahwa semua orang, umat manusia, dimanapun mereka berada, status sosial apapun mereka, itu pasti memiliki sikap yang ingin pamer. Tapi kita di saat ini, pagi hari ini, mau diajarkan bahwa hiduplah yang rendah hati, karena kita mau melihat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rendah hati mungkin memperlihatkan kelemahan kita. Mungkin di antara orang sekitar kita akan melihat, wah dia orang lemah, dia orang gini. Tapi dengan rendah hati membawa pengenalan kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara dengan Tuhan itu semakin lebih baik. Karena apa? Karena kita mulai hidup di dalam caranya Tuhan. Kita mulai hidup di dalam cara berpikirnya Tuhan. Sikapnya Tuhan, kerinduannya Tuhan mulai hadir, mulai tumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita melihat bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Bukan karena apa? Bukan karena pikiran kita, otak kita, intelektual kita. Segala sesuatu bukan tentang apa yang kita kerjakan sehingga kita bisa menjadi, mungkin bisa menjadi sukses, mungkin bisa menjadi orang yang terkenal. Tapi kita melihat bahwa sana karena kerja dari Tuhan Allah kita. Karena kita melihat di sana ada salib. Salib itu yang membawa kita sampai pada detik ini, sampai pada saat sekarang ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kutipan lagi yang sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil kutipan dari Horatius Bonar. Dia katakan, orang yang beriman akan menjadi orang yang rendah hati. Dia akan berpikir sedikit dan berbicara sedikit tentang dirinya. Iman sejati membawa kita lepas dari kesombongan, hanya diri dan kemuliaan yang sia-sia. Dia akan menahan diri untuk tidak menonjolkan diri dalam setiap tindakannya. Objek utamanya adalah menyembunyikan diri dan tidak hanya melupakannya sendiri, tetapi untuk membuat orang lain juga melupakannya. Orang yang masih angkuh, sombong, membesarkan diri, sepatutnya memandang dirinya belumlah orang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar 3 kunci untuk kenapa kita harus rendah hati. Karena rendah hati adalah kunci untuk melawan si iblis. Yang kedua, karena rendah hati adalah kunci untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga, karena rendah hati akan membawa kita memandang Tuhan lebih besar dan dahsyat daripada kita. Dan yang bagian terakhir, kita melihat bahwa orang beriman sudah seharusnya memiliki sikap rendah hati, karena dia akan berpikir sedikit dan berbicara sedikit tentang dirinya. Karena apa? Karena kalau dia membicarakan sesuatu yang lebih dari dia sedang menonjolkan dirinya sendiri. Dia orang yang tidak atau kurang beriman kepada Tuhan. Dia orang yang kurang menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kurang melihat kepada Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih berkuasa di dalam kehidupannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.